Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan Tikom Sabar 6S yang sudah terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi atau PAK pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Arinjaya 2. Di kelas 5 semester 1 pembelajaran membaca surat At-Tin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar dan mencontohkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal soleh, bersifat jujur, tanggung jawab, dan adil sebagai bentuk implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari pendidikan agama Islam yaitu untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia melalui petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan psikis melalui pendidikan Islam, dengan mengamalkan nilai-nilai budi pekerti luhur, 9 nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan juga berani. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus mampu diimplementasikan ke dalam bentuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran ke-1, membaca surat At-Tin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebenarnya telah berulang kali dikatakan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebenaran dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai bentuk yang sebaik-baiknya. Isi materi: yang pertama membaca surat At-Tin, yang kedua menghafal surat At-Tin, yang ketiga menulis surat At-Tin, dan yang keempat makna kandungan surat At-Tin. A. Membaca surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Surat At-Tin terletak pada juz yang ke-30 dan merupakan surat yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Sebelum membaca surat At-Tin, terlebih dahulu kita membaca ta'awuz dan membaca bismillah. Ikutin ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. B. Menghafal surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk kelompok surat-surat pendek. Jumlah ayatnya yang sedikit menjadi tidak sulit untuk kita menghafalnya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan benar. Mulailah dengan ayat yang pertama, dilanjut dengan ayat yang kedua, dan seterusnya. Jika ayat yang pertama kalian sudah hafal, ulangilah sekali lagi, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitulah seterusnya cara menghafalkannya. C. Menulis surat At-Tin. Amatilah lafaz surat At-Tin dengan cermat. Perhatikanlah tulisannya ayat per ayat, bagaimana bentuk penulisan huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Kalian cermati setiap perubahan bentuk hurufnya, baik ketika berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Ayo sekarang mari kita berlatih menulis surat At-Tin dengan benar. Kita mulai dari ayat yang pertama. D. Makna kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin dari ayat pertama sampai ayat ke-8 mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bentuknya. Marilah, ayo kita sama-sama pahami arti dan makna setiap ayatnya. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama buah, yaitu buah tin dan zaitun, yang banyak memiliki manfaat atau potensi, sebagai isyarat bahwa manusia diciptakan memiliki banyak sekali potensi untuk dapat memberikan banyak manfaat. Pada ayat kedua adalah satu potensi besar yang dimiliki oleh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama sebuah tempat, yaitu Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima amanah dan tanggung jawab berupa kitab Taurat, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keamanannya. Kota Mekah adalah kota yang sangat mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga tempat Ka'bah atau Baitullah. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa agar menjadi manusia yang mulia.
Pada ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikannya bentuk tubuh yang sempurna. Itu harus kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Pada ayat kelima merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya sendiri yang menyebabkan perbuatan jahat, kejahatan dan kemaksiatan. Itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang senantiasa beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia, sedangkan kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia itu sendiri. Ayat ke-7 ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Dan pada ayat yang terakhir atau ayat ke-8 dalam surat At-Tin ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka adalah tempat yang sangat hina baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah berdasarkan arti dari surat At-Tin di atas, kandungan maknanya dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan nanti pada hari kiamat. Demikianlah penyampaian mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 5 semester 1 tentang membaca surat At-Tin. Semoga kita semua dapat membaca surat At-Tin dengan baik dan benar, mencontohkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal soleh dan menerapkan sifat jujur, tanggung jawab dan adil sebagai bentuk pemahaman Quran surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.